memastikan bahwa orang tersebut sesuai, sekali lagi dalam garis bawahnya adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu ya, budaya kerja dan juga tuntutan posisi. Jadi merekrut orang yang tepat di waktu yang tepat, itu dia pada intinya ya. Sehingga agar tidak salah rekrut dan tidak salah diseleksi, karyawan apa namanya, agar nanti ke depannya biar tidak menimbulkan biaya yang tinggi gitu ya, pelatihan. Like, komen, share dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, mahasiswa manajemen yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita akan belajar dan menambah pemahaman lagi. Saya akan menjelaskan secara lebih detail begitu terkait dengan employee testing gitu ya, dan seleksi atau bahasanya adalah seleksi karyawan gitu. Ini adalah beberapa materi yang akan saya jelaskan, namun saya kira tidak semuanya yang akan saya jelaskan, hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan begitu ya. Nanti Anda semuanya bisa belajar secara mandiri ya, melihat materi yang sudah akan saya bagikan begitu. Nah, sebagai latar belakang bahwa seleksi karyawan itu kita tahu begitu sebagai salah satu aspek gitu atau fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Gitu ya. Karena kualitas organisasi itu sangat ditentukan daripada kualitas orang-orang yang direkrut begitu. Sehingga seleksi ini bukan hanya untuk mencari kandidat yang mampu mengisi posisi yang kosong aja, tapi juga memastikan bahwa orang tersebut sesuai, sekali lagi dalam garis bawahnya adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu ya, budaya kerja dan juga tuntutan posisi. Jadi merekrut orang yang tepat di waktu yang tepat, itu dia pada intinya ya. Sehingga agar tidak salah rekrut dan tidak salah diseleksi, karyawan apa namanya, agar nanti ke depannya biar tidak menimbulkan biaya yang tinggi gitu ya, pelatihan ulang, rendahnya kinerja, bahkan turnover tinggi. Kenapa? Karena kita salah rekrut dan salah seleksi, sehingga menyeleksi orang-orang yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan itu adalah hal yang penting agar tidak menimbulkan kesalahan lagi ke depannya. Oleh karenanya di materi ini kita akan sedikit belajar dan menjelaskan lagi bagaimana proses seleksi di lingkup organisasi. Nah, saya awali dengan ya, kira-kira apa sebenarnya perbedaan daripada rekrutmen dan seleksi. Coba, kalau rekrutmen itu pada intinya adalah menarik sebanyak-banyaknya calon kandidat ini atau calon karyawan dari berbagai macam apa namanya, dari berbagai macam background, dari berbagai macam pendidikan, sesuai dengan yang di-apply begitu. Ini rekrutmen. Artinya berapa banyak pun ya udah kita terima. Artinya proses mencari talenta-talenta terbaik sebanyak-banyaknya. Sesuai siap berapa banyak yang mau apply. Nah, kalau seleksi, nah ya seleksi itu adalah proses untuk menyaring kandidat-kandidat yang banyak tadi gitu. Dengan melalui apa? Biasanya melalui proses seleksi administrasi dulu tahap awal biasanya. Katakanlah 1000 yang merekrut, oh ternyata yang lolos administrasi adalah hanya katakanlah 500 gitu ya. Ya udah, berarti proses seleksinya untuk 500 orang itu di next step-nya. Ya, perbedaannya rekrutmen itu menarik karyawan sebanyak-banyaknya atau calon kandidat sebanyak-banyaknya. Kalau seleksi ya adalah mencari atau apa namanya,
mensort gitu ya, mensortir atau memfilter karyawannya sesuai dengan posisi atau administrasi yang dibutuhkan. Itu pada intinya dua hal ini gitu ya. Seleksi adalah bagian setelah rekrutmen dijalankan oleh divisi HR atau personalia. Kenapa seleksi karyawan itu penting? Kembali lagi pada latar belakang di awal tadi gitu ya, bahwa kenapa seleksi itu penting, bahwa agar sekali lagi memastikan orang yang duduk di posisi itu adalah orang-orang yang benar-benar tepat dan di posisi yang tepat. Artinya kualifikasinya A, ya udah yang mengisi tes juga A memiliki kualifikasi. Karena kalau salah rekrut gitu ya, akan menimbulkan biaya yang besar. Karena proses rekrutmen seleksi kan tidak dikit gitu biayanya. Menurunkan produktivitas karena tidak sesuai dengan kualifikasinya, dan juga bisa jadi meningkatkan turnover keluar masuknya karyawan gitu ya. Sehingga penting seleksi itu dilakukan agar mendapatkan orang yang memang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu juga ini adalah bentuk satu kepatuhan pada undang-undang ketenagakerjaan gitu ya, atau cipta kerja, bahwa untuk menekankan kesetaraan kesempatan bagi calon-calon karyawan yang ada. Salah satu contoh adalah rekrutmen CPNS gitu ya. Sebagai contoh gitu ya. Dilakukan secara nasional berbasis CAT, Computer Assisted Test gitu ya. Untuk menjamin objektivitas, kenapa? Karena sistem yang ada itu ya udah hasil yang apa namanya dilakukan, ya udah langsung keluar dari itu juga skornya ya. Sehingga objektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga yang lolos itu nanti adalah orang-orang yang benar memenuhi kualifikasi yang ada, memenuhi skor yang sudah ditentukan atau passing grade yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah 7 tahapan secara umum daripada proses seleksi yang saya kira hampir semua instansi pasti sama, hanya saja mungkin penamaannya saja yang barangkali berbeda gitu ya. Nah, di mana sebenarnya proses rekrutmen? Rekrutmen biasanya di proses ini, ketika karyawan mau-apply gitu ya, data-data dan juga administrasi yang dibutuhkan. Kemudian proses seleksi itu dimulai dari proses ini sebenarnya ya, dari screening dan selection. Biasanya sifatnya ada administrasi ya, kemudian barulah yang oleh administrasi sesuai dengan kebutuhan masuk dalam tahap yang namanya interview ya, pendalaman karakter, sifat dan sebagainya. Baru di assessment dinilai, kemudian kadangkala ada yang namanya background check gitu ya, media sosial dan lain sebagainya, sampai dengan tahap akhir baru yang namanya job offer atau penawaran kontrak kerja. Ini adalah secara umum proses seleksi di berbagai macam organisasi dan instansi ya. Utamanya biasanya seleksi administrasi, wawancara, kemudian kompetisi bidang dan sebagainya, itu biasanya selalu akan dilakukan gitu ya. Sehingga yang memang lolos itu adalah orang-orang yang benar berkompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini contoh gitu ya, beberapa contoh tahapan seleksi CPNS gitu ya, dan juga BUMN. Kita lihat ya contoh-contohnya. Semuanya dimulai dari registrasi, kemudian seleksi administrasi, sampai dengan tahap akhir adalah kompetisi bidang dan kelulusan. Ini adalah satu contoh tahapan-tahapan seleksi. Nah, dasar-dasar pengujian dalam seleksi, setidaknya ya, seleksi itu harus, pertama, harus yang namanya reliable atau reliabilitas, konsistensi hasilnya. Maksudnya apa? Tes yang dipakai gitu ya akan memberikan hasil yang sama jika diulang-ulang berkali-kali. Itu reliable gitu ya, konsisten hasilnya. Jangan sampai tesnya diberikan kok berbeda-beda, yang nggak konsisten, nggak reliable hasil. Contoh misalkan TPA. TPA ini selalu digunakan oleh banyak orang. Kenapa? Walaupun berulang-ulang, pasti hasilnya mampu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan gitu ya.
potensi akademik seorang akan tergambar melalui tes TPA ini, sehingga harus reliable, konsisten. Kemudian validity. Ya, apa yang dimaksud validity? Bahwa tes itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Maksudnya gimana? Misal apa namanya, jika berhubungan dengan kinerja di lapangan, ya udah, tes yang diberikan adalah sesuai dengan kinerja gitu ya, atau mewakili job desk-nya dan lain sebagainya, sehingga harus ya benar-benar diukur. Sebagai contoh adalah tes bahasa Inggris gitu ya, TOEFL dan TOEIC atau TOEIC misalkan, yang sering digunakan untuk pekerjaan. Sehingga soal-soal yang diberikan atau tes yang diberikan harus sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan gitu ya. Jangan sampai yang diberikan tidak mewakili apa yang seharusnya dites begitu. Kemudian yang ketiga adalah bias. Tes itu tidak boleh diskriminatif. Ya, tidak boleh diskriminatif berdasarkan gender, agama, etnis dan sebagainya. Tes itu harus inklusif, gitu ya. Jangan hanya misalkan, oh lowongan untuk pria aja, padahal wanita tuh bisa mengerjakan. Sehingga jangan sampai bias, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah utility analysis. Nah ini biasanya untuk mengukur gitu ya, benefit atau keuntungan dan ekonomis dari penggunaan tes. Nah katanya di sini ya, jika biaya tes lebih kecil dari biaya salah rekrut, maka tes bermanfaat. Artinya gini, katakanlah apa namanya, biaya tesnya adalah 1 juta barangkali, tapi biaya salah rekrutnya itu lebih eh, kecil begitu ya, maka tes itu bermanfaat walaupun memang salah rekrut. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan untuk tes itu sedikit begitu ya. Jangan sampai biaya tesnya lebih besar daripada biaya salah rekrutnya. Nah itu yang membuat perusahaan atau organisasi lebih akan mengalami kerugian nantinya ya. Makanya melakukan tes atau seleksi rekrutmen itu sangat penting agar mendapatkan orang yang penting ya, dan tidak salah rekrut. Kemudian sedikit ya yang saya jelaskan lagi adalah legal compliance and equal opportunity, bahwa rekrutmen dan seleksi itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak diskriminatif. Itu pada intinya equal opportunity, harus sama ya, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Dan kadang-kala penyandang disabilitas pun saat ini direkrut BUMN dan CPNS pun ada formasi khususnya, sehingga pemberi kerja itu tidak melihat dari sisi fisik dan sebagainya, tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga harus patuh hukum jadi rekrutmen dan seleksi ini sama. Nah jenis tes dalam seleksi banyak ya, Anda nanti bisa mempelajari sendiri. Namun yang saya ingin jelaskan sedikit adalah utamanya biasanya tes kemampuan kognitif. Ini pasti biasanya ya. Tes, makanya di dalam seleksi BUMN itu ada yang namanya TPA gitu, kalau di ada yang namanya SKD gitu ya. Itu apa tujuan? Untuk mengukur logika, kemampuan berpikir kita, menganalisis kita, dan perhitungan kita, numerik gitu ya. Jangan sampai nggak bisa berhitung gitu ya, kok bisa masuk instansi pemerintahan gitu. Nah itu kan salah. Tapi sudah banyak viral tuh ya di Senayan, para apa namanya, wakil rakyat kita yang memberikan statement yang aneh-aneh gitu ya. Itu jangan sampai salah gitu. Kemudian tes fisik biasanya ini untuk pekerjaan teknis, biasanya yang sifatnya operasional. Misalkan seksi TNI Polri, pasti ini ada push up dan sebagainya, tes fisik ya, motoriknya, kemampuannya. Kemudian tes kepribadian dan minat, ini juga biasanya melalui tes MBTI, Big Personality, untuk melihat kepribadian seseorang, apakah dirinya sesuai dengan budaya kerja yang ada atau budaya organisasi yang ada. Dan banyak tes lainnya, tes prestasi, tes situasional, dan sebagainya. Itu silahkan. Oh ini yang kelima, ini adalah assessment center ya, dan namanya adalah tes situasional atau simulasi. Banyak sekali tesnya.
Nah, kemudian salah satu metode tes yang lainnya juga ada yang namanya wawancara. Ya. Anda tahu wawancara itu adalah proses interaksi gitu ya, antara dua orang atau lebih ya, dan diberikan pertanyaan pada calon kandidat gitu ya, untuk menilai apakah kesesuaiannya dengan posisi yang dan budaya perusahaan yang ada. Sehingga wawancara itu juga penting begitu ya. Dan dalam wawancara biasanya ada yang namanya wawancara terstruktur, artinya pertanyaannya sudah disiapkan. Pertanyaan A, B, C, D dan sebagainya itu sudah disiapkan. Ada juga yang namanya wawancara panel. Apa namanya, kandidat itu diuji oleh beberapa orang gitu secara langsung. Itu ada juga yang begitu. Biasanya saya dulu pernah melewati wawancara di apa namanya SKB dosen. Tahap wawancara itu diuji oleh dua orang langsung begitu, ditanya oleh dua orang langsung. Itu juga sama gitu. Kemudian wawancara berbasis kompetensi. Nah, ini lebih kepada menilai kandidat bagaimana menangani situasi tertentu gitu ya di masa lalu maupun yang akan datang. Nah, ini jenis wawancara juga banyak dan biasanya memang banyak instansi atau perusahaan itu menggunakan tes wawancara ini karena lebih bisa secara objektif menilai uh, kepribadian maupun kompetensi seseorang dari cara dia menjawab maupun berbicara begitu. Hanya saja kurangnya di tes ini, wawancara ini biasanya adalah unsur subjektif gitu ya, subjektif yang selalu ada gitu ya, selalu didapat oleh banyak orang, unsur subjektivitasnya dan tidak bisa dihindari begitu ya. Oke, selanjutnya ini lebih kepada simulasi ya, simulasi salah satu simulasi pekerjaan, assessment center tesnya gitu ya. Kandidat itu diberikan skenario kerja, kemudian diminta untuk memberikan respon terbaik. Ini salah satunya contohnya gitu ya, sampel. Nah, ini beberapa metode yang dievaluasi bahwa dari SHRM Foundation gitu ya, dia menilai bahwa cognitive ability test dan job knowledge ini memiliki validitas yang high gitu ya. Artinya dia mampu mengukur apa yang harus diukur, kognitif, tes kognitif, pengetahuan, wawasan, dan job knowledge gitu ya. Itu mampu mengukur apa yang harus diukur, validity-nya high dengan biaya kos yang rendah gitu ya. Nah, itu silahkan. Ada juga yang namanya metode kompetensi ya, based selection. Kompetensi seleksi berbasis kompetensi. Nah, intinya adalah metode ini berfokus pada mencocokkan dan menilai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan perilaku seseorang sesuai dengan pekerjaan yang uh, ada kekosongannya begitu ya, sesuai dengan kualifikasi dan sebagainya. Dan ini biasanya lebih pada kompetensi teknis, kompetensi inti yang dinilai ya, misalkan kepemimpinan, komunikasi maupun teamwork, itu yang biasanya akan dinilai kalau dari sisi kompetensi. Dan biasanya digunakan untuk apa namanya, tahapan-tahapan yang lebih tinggi biasanya, misal seleksi manajer dan sebagainya, biasanya kompetensi yang akan dinilai. Nah, ada yang namanya juga seleksi berbasis teknologi dan tren digital. Ini silakan Anda baca sendiri gitu ya, bahwa memang beberapa perusahaan besar sekarang juga menggunakan yang namanya teknologi dan AI gitu ya dalam melakukan seleksi. Hanya ada yang kita dengar yang namanya ATS gitu ya, Applicant Tracking System gitu ya, betul. Intinya penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen dan seleksi. Silakan Anda bisa pelajari sendiri gitu ya. Nah, ada yang namanya background check gitu ya. Maka jangan heran apa namanya, sekarang kita diminta untuk mencantumkan akun media sosial kita gitu ya, alamat media sosial kita di applicant form gitu. Itu kenapa? Untuk background check gitu ya. Juga ada yang namanya SKCK.
surat keterangan catatan kepolisian itu juga biasanya diminta untuk melihat bahwa memang calon kandidat itu tidak terikat atau tidak pernah melakukan tindak kriminalisasi gitu ya. Itu juga. Makanya hati-hati kita dalam bermedia sosial biasanya gitu ya, karena ada sistem yang akan men-tracking kira-kira jejak digital kita itu seperti apa. Itu makanya kita perlu hati-hati. Ini sedikit FGD time ya. Nanti silakan Anda bisa melihat secara seksama untuk FGD time-nya. Ini sebagai contoh untuk apa namanya case base gitu ya, case base learning. Dan konklusinya adalah pada intinya bahwa seleksi karyawan itu yang efektif itu pasti memerlukan yang namanya reliable, valid, dan bebas bias gitu ya, agar bisa mendapatkan kandidat yang terbaik pada intinya dan melindungi organisasi dari risiko kinerja rendah maupun masalah hukum. Sehingga hati-hati juga gitu dalam mengadakan rekrutmen dan seleksi, harus apa namanya benar-benar mampu mendapatkan calon kandidat yang kompeten dengan berbagai macam metode maupun tes yang dipersiapkan. Saya kira itu ya materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kata-kata hari ini, ikhlaslah belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Mari ya teguh. Dan intinya jangan berhenti untuk belajar gitu, jangan pernah lelah untuk belajar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah dan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan materi seleksi, karena itu penting untuk kita semuanya dan Anda sebagai mahasiswa. Jika ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan juga komentar dari konten ini. Dan share kepada teman-teman Anda agar bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.